Oke, kembali lagi bersama saya Hairul Rahman, instruktur ketinggian dan instruktur konstruksi. Kali ini kita berada di area lokasinya kunciran di Alam Sutera, lokasi tempat wahana praktek yaitu di LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Di lokasi LPK ini saya akan mengenalkan tentang simulator yang ada di area ini. Pertama, simulator untuk pelatihan ketinggian, ada TKBT dan pelaksanaan TKPK. Nah, berikutnya di sebelah kanan saya, di sana ada simulator untuk ruang terbatas, confined space. Berikutnya yang berada di depan saya ada simulator untuk overhead crane dan juga simulator untuk pemasangan perancang scaffolding jenis tubular. Dan juga berikutnya ada juga simulator untuk sertifikasi kebakaran di area belakang sana, baik sertifikasi kelas D dan kelas C. Nah, saat ini yang berada di depan saya adalah alat TKPK dan alat TKBT untuk pekerjaan di ketinggian. Mari kita sama-sama pengenalan alat ini. Pertama, ya, ada nama alat jenisnya alat mobile pole arrester. Salah satunya seperti ini, ya. Nah, ini adalah absorber dan dilengkapi dengan jenis asap sebagai mobile pole arrester untuk pekerjaan di ketinggian. Baik pekerjaan di TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi, ataupun di TKPK, tenaga kerja pada ketinggian, sebagai alat backup keselamatan di roof akses tali sebagai tali keselamatan. Berikut lagi, di sini ada jenis alat namanya singing rope. Nah, ini sama fungsinya sebagai alat backup keselamatan ya, untuk dikerjakan, untuk dipergunakan pada saat ya naik secara vertikal ataupun pekerjaan di TKPK. Oke. Berikut di sini ada jenis alat juga, alat keselamatan kerja, yaitu disebut dengan nama alatnya adalah mechanical pole arrester. Nah, tarik ulur otomatis pada saat ada hentakan dia akan terkunci seperti ini. Yang ada berada di belakang saya yang terpasang salah satu alat mechanical pole arrester. Berikut lagi ada jenis alatnya, jenis alat lanyar. Nah, ini dijelaskan di dalam peraturannya di Permenaker nomor 9 2016, panjang lanyar 1,8 dan ditambah dengan peredam kejut atau disebut dengan absorber itu panjangnya 2 meter. Ada juga yang panjangnya 1,5 dan 1,2. Oke, berikutnya saya akan kenalkan jenis alat namanya hand extending. Hand extending ini digunakan untuk pekerjaan di TKPK pada saat naik di tali lintasan kerja dan dilengkapi dengan namanya satu alat seperti alat tangga injak atau tangga gantung. Nah, ini terkombinasi dengan hand extending. Berikut lagi salah satu alat yang disebut dengan namanya descending atau disebut dengan ID. ID ini berfungsi sebagai alat turun pada pekerjaan TKPK. Kalau di TKBT juga digunakan, untuk di struktur bidang miring juga bisa, ya. Dan juga untuk sebagai alat rescue korban juga bisa pada saat tergantung. Nah, menggunakan alat rescue kit, maka ada alat descendernya. Kekuatannya sekitar 250 kg, dapat dibebanin 2 orang. Yang berikutnya lagi ada body harness jenis TKBT. Nah, ini salah satu body harness yang digunakan untuk pekerjaan TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi, yaitu bekerja yang masih menginjak di struktur bangunan, baik lantai kerja sementara ataupun tetap. Dan juga di sini dilengkapi dengan namanya 5D, 5D ring. Ya, di bagian pusar, di bagian dada, punggung belakang, di bagian pinggang kiri dan kanan. Nah, ini diperuntukkan untuk pekerjaan di TKBT, baik lantai kerja sementara ataupun tetap. Contoh, lantai kerja sementara di scaffolding, di my-frame, di boom lift, score lift gitu ya. Ataupun di struktur bangunan yang sudah dibangun
secara permanen adanya APJK, pencegah jatuh kolektif berupa pagar yang terpasang. Ini salah satu alat body harness untuk TKBT. Baik, bagi PJK 3 lain ataupun TUK lain adanya kegiatan praktek dapat mendaftar yang menyewa tempat di LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, ya, di lokasi area Kunciran di Alam Sutera. Di sini bagi PJK 3 lain akan mendapati wear pack, ya. Selama praktek akan disediakan wear pack, helmet, body harness, ya, dan juga simulator yang kita gunakan untuk praktek. Yang berikutnya juga akan disediakan coffee break, ya, sesuai dengan penyewaan, ya, tempat. Sekian dari saya, Eri Rahman. Salam K3.